Anda tahu, biasanya kalau kita membaca sebuah teks keagamaan, kita pasti punya ekspektasi tertentu, ya kan? Betul, pasti ada harapan untuk hal supranatural gitu. Persis, kita mengharapkan ada mujizat yang membelah bumi, atau suara gemuruh dari langit, atau setidaknya nama Tuhan itu disebut berulang kali. Tapi coba Anda bayangkan ada sebuah kitab dalam Alkitab, 10 pasal panjangnya, dan kata Allah atau Tuhan itu sama sekali tidak pernah muncul. Tidak satu kali pun ya? Iya, nol besar, tidak pernah ada. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah naskah yang secara eksplisit seolah-olah mengabaikan nama Tuhan justru diklaim oleh banyak teolog dari sumber-sumber yang kita kumpulkan hari ini sebagai cetak biru paling jelas tentang karya penyelamatan Tuhan di seluruh sejarah manusia? Nah, itu dia paradoksnya. Ketiadaan nama Tuhan di sana itu justru berfungsi kayak kanvas kosong yang sangat luas. Kanvas kosong gimana maksudnya? Gini, absennya campur tangan supranatural yang mencolok itu justru memaksa kita untuk melihat bagaimana kedaulatan Tuhan bekerja melalui hal-hal yang sangat biasa, peristiwa sehari-hari. Oh, oke. Dan itulah yang akan menjadi misi utama kita dalam eksplorasi mendalam kali ini. Kita sudah mengumpulkan tumpukan sumber, mulai dari jurnal teologi, biblika, artikel tafsir sejarah, sampai catatan khutbah. Dan kita tidak akan sekedar menceritakan ulang drama politik istana Persia kuno. Iya, karena ceritanya jauh lebih besar dari sekedar intrik istana. Betul sekali. Kita akan mengupas mekanisme di balik apa yang para teolog sebut sebagai tipologi. Kita akan melihat secara spesifik bagaimana kehidupan seorang gadis yatim piatu yang tiba-tiba menjadi ratu di bawah ancaman genosida itu sebenarnya adalah bayangan profetik dari misi penyelamatan Yesus Kristus. Dan saya rasa kita harus mulai dengan meluruskan istilah tipologi dulu ya. Iya. Karena konsep tipologi ini sering banget disalahpahami. Sering dianggap cuma sekedar perumpamaan gitu ya. Nah, iya sering dianggap cuma alegori atau cerita karangan manusia yang dicocok-cocokkan. Padahal dalam teologi biblika, tipologi itu adalah korespondensi historis yang nyata. Korespondensi historis yang nyata? Iya, jadi peristiwa, hukum, dan tokoh di masa lalu, seperti Esther di Perjanjian Lama, itu adalah tipe atau bayangan. Dan bayangan ini menunjuk pada antitipe, yaitu realitas yang jauh lebih padat dan sempurna di Perjanjian Baru, yaitu Kristus. Jadi ibaratnya tipe itu kayak sketsa pensil 2 dimensi, sedangkan antitipe itu bangunan 3 dimensi yang sudah utuh berdiri, gitu ya? Analogi yang sangat tepat. Dan sebelum kita masuk ke sketsa pensil itu, kita harus kembali membahas gajah di dalam ruangan yang Anda sebutkan di awal tadi. Soal nama Tuhan yang tidak ada di naskah. Betul. Dalam catatan sumber kita, kondisi ini disebut sebagai providensia yang tersembunyi atau hidden providence. Coba Anda bayangkan konteks historisnya saat itu. Untuk para pendengar kita yang mungkin menempatkan diri sebagai orang Yahudi zaman itu ya. Iya, Anda hidup sebagai orang Yahudi di pembuangan. Di bawah kekuasaan absolut Kekaisaran Persia, Tuhan itu seolah-olah bungkam. Tidak ada nabi yang teriak-teriak ngasih instruksi langsung dari langit. Sama sekali tidak ada. Tidak ada tiang awan, tidak ada laut yang terbelah untuk tempat pelarian. Yang tersisa hanyalah sinkronisitas. Serangkaian kebetulan yang ternyata sangat bermakna. Dan mekanisme sinkronisitas ini menarik banget karena beroperasi murni melalui keputusan manusia biasa dan peristiwa yang kelihatannya sepele. Maksud saya, coba lihat pemicu awalnya. Ratu Wasti menolak hadir di perjamuan. Somnia, dia tidak bisa tidur. Dan dari ribuan gulungan catatan sejarah di istana yang dibacakan untuknya malam itu, secara kebetulan adalah kisah tentang kebaikan pamannya Esther, si Mordekai. Secara statistik, probabilitas semua kejadian itu saling tumpang tindih secara presisi demi menyelamatkan satu bangsa, itu kemungkinannya mustahil. Hampir 0%. Betul. Dan teologi menyebut ini sebagai kedaulatan yang menenun sejarah. Tuhan itu tidak membengkokkan hukum alam di kitab Esther. Dia menggunakan hukum sebab akibat manusia untuk mencapai tujuan akhirnya. Ini mengingatkan saya pada analogi tentang sutradara film. Ini kayak menonton film dari seorang sutradara jenius. Sang sutradara tidak pernah muncul sebagai aktor di depan kamera. Dia nggak punya dialog sama sekali di dalam naskah. Tapi kehadirannya terasa di mana-mana. Persis. Setiap pengaturan cahaya, setiap langkah aktor, dan setiap kebetulan dalam alur cerita adalah bukti mutlak bahwa dia memegang kendali penuh atas naskah tersebut. Dan saya rasa ini sangat relevan untuk Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi kita hari ini. Sangat relevan.
Karena seringkali hidup kita terasa seperti itu. Iya, ada masa-masa di mana Tuhan terasa sangat diam. Tidak ada mukjizat spektakuler yang kelihatan. Tapi di balik layar, setiap peristiwa sepele dalam hidup Anda itu sedang disusun menuju suatu resolusi. Dan pemahaman tentang providensia tersembunyi inilah yang sebenarnya memberi bobot luar biasa pada tipologi Ester. Karena Tuhan bekerja di belakang layar, Ester dihadapkan pada sebuah sistem hukum duniawi yang sangat absolut dan mematikan. Dia harus menjadi perantara kan, mediator antara raja yang berkuasa penuh dan bangsanya yang sudah dijatuhi hukuman mati. Betul sekali. Dan mari kita perjelas seberapa mengerikannya hukum Persia pada masa itu, berdasarkan sumber sejarah kita. Wah, ini bagian yang bikin merinding sih. Istana Raja Ahasuerus itu jelas bukan tempat yang ramah. Hukumnya menyatakan bahwa siapapun, mau itu pengawal, pejabat tinggi militer, bahkan ratunya sekalipun, kalau melangkah masuk ke pelataran dalam untuk menemui raja tanpa dipanggil duluan, hukumannya otomatis mati. Titik. Tanpa proses peradilan, tanpa banding. Langsung dieksekusi. Kecuali, ada satu pengecualian kecil kan? Ya, kecuali raja berkenan dan mengulurkan tongkat emasnya sebagai tanda pengampunan. Dan realitas hukum politik yang brutal ini, secara teologi sebenarnya adalah cerminan dari kondisi manusia kita. Cerminan bagaimana tuh? Konsepnya adalah, manusia berdosa itu tidak punya akses untuk begitu saja mendekati tahta Allah yang suci dan mutlak adil. Maksudnya, kita nggak bisa main nyelonong masuk aja gitu? Persis. Upaya untuk menerobos masuk dengan mengandalkan kekuatan atau kebaikan diri kita sendiri, itu hanya akan berujung pada kebinasaan oleh kekudusan Tuhan. Manusia mutlak membutuhkan seorang perantara yang punya akses sah ke tahta tersebut. Dan posisi Ester sebagai perantara ini sangat spesifik. Sumber-sumber kita menyoroti bahwa dia itu memiliki dua identitas. Ini kunci dari tipologinya. Iya, di satu sisi nama aslinya kan Hadasa. Dia adalah seorang Yahudi, bagian dari ras yang telah divonis mati oleh dekrit si jahat Haman. Jadi secara darah, dia terikat dengan kaum yang terhukum. Tapi di sisi lain, dia adalah Ratu Persia. Yang mana dia tinggal di dalam istana, terbebas dari ancaman langsung saat itu. Betul, dan dia punya akses potensial menuju sang pembuat hukum, yaitu raja. Dan dua identitas ini adalah inti dari tipologi inkarnasi Kristus. Agar seorang mediator bisa berfungsi, dia harus mewakili kedua belah pihak secara utuh. Nggak bisa cuma setengah-setengah ya? Nggak bisa. Kristus tidak bisa sekedar menjadi Tuhan yang bersimpati dari langit yang jauh. Dia harus menjadi sepenuhnya manusia, mengidentifikasi dirinya dengan kehinaan kita, penderitaan kita, dan status terhukum kita sebagai manusia. Tapi di saat yang sama, dia harus memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalahnya. Benar, dia sepenuhnya Allah yang berasal dari tahta surgawi. Sama seperti Ester, Kristus menolak berdiam diri dalam kenyamanan. Ester memilih untuk keluar dari zona amannya di istana dan menanggung penderitaan kaumnya. Ya, pengorbanan itu terekam jelas di kalimatnya yang paling ikonik. Anda pasti pernah dengar. Ester bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia bersedia menjadikan nyawanya sebagai modal untuk menebus nyawa orang lain. Dan momen epiknya adalah ketika dia melangkah masuk pelataran, raja melihatnya, dan mengulurkan tongkat emas itu. Tongkat emas yang menunda kematian dan memberikan anugerah. Ya, tongkat emas itu. Tapi, bicara soal tongkat emas, sumber kita bilang itu melambangkan anugerah kan? Ya, secara tipologis, tongkat emas itu adalah bayangan dari salib Kristus. Jika tongkat raja menunda dan mencabut dekret eksekusi mati secara fisik bagi bangsa Yahudi saat itu, maka salib memberikan anugerah yang secara permanen menghapus hukuman mati secara rohani bagi umat manusia. Bentar. Saya mau menantang argumen ini sedikit. Boleh, silakan. Bukankah ada cacat yang lumayan besar dalam perbandingan ini? Maksud saya, Ester memang heroik. Dia bilang siap mati, dan dia memang mengambil risiko besar kehilangan nyawanya. Tapi pada kenyataannya, dia selamat. Iya, dia tidak jadi dieksekusi. Raja mengulurkan tongkat itu, dia tetap hidup, dia bahkan diajak makan malam. Bahagia selamanya. Sebaliknya, Yesus benar-benar mati. Dia dieksekusi sungguhan di kayu salib. Bukankah perbedaan drastis antara risiko mati dan benar-benar mati ini justru mematahkan argumen bahwa Ester adalah bayangan Kristus? Wah, itu pertanyaan yang kritis banget. Tapi jawabannya
Perbedaan itu sama sekali tidak mematahkan tipologinya. Justru itu memperlihatkan apa yang dalam teologi kita sebut sebagai eskalasi. Eskalasi? Maksudnya peningkatan level gitu? Betul. Bayangan atau tipe itu kan selalu punya keterbatasan dibandingkan benda aslinya, si antitype. Yesus datang untuk melakukan secara tuntas apa yang bagi Esther hanya berupa risiko. Oh, oke. Jadi realitas aslinya menuntut bayaran yang jauh lebih tinggi. Persis sekali. Dalam teologi, Kristus sering disebut sebagai Adam kedua. Adam pertama adalah perwakilan kita yang jatuh ke dalam dosa dan membawa maut. Nah, Kristus sebagai Adam kedua adalah perwakilan baru yang menanggung seluruh konsekuensi maut itu secara nyata. Bukan cuma ngambil risiko politik ya, Esther ya? Bukan. Salib itu bukanlah probabilitas yang mungkin bisa dihindari. Yesus melangkah ke ruang tahta keadilan Allah dan secara sadar dia membiarkan dirinya dihancurkan. Kenapa? Agar tongkat anugerah itu bisa diulurkan kepada kita secara permanen. Dengan kata lain, Esther masuk dan berharap tidak mati. Sedangkan Yesus masuk dengan kepastian absolut bahwa dia harus mati agar kita bisa hidup. Tepat sekali. Itu merangkum eskalasi tipologinya. Wah, itu memperjelas semuanya sih. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi, ke dalam kronologi bagaimana penyelamatan ini terjadi di kitab Esther, sumber-sumber yang kita bahas ini mengungkap sebuah kode waktu yang sangat spesifik. Sebuah pola yang sangat familiar bagi pembaca Alkitab. Iya, pola hari Kepidah. Sebelum Esther melangkah menghadap raja, dia ngasih instruksi yang keras banget ke pamannya. Dia bilang, kumpulkan seluruh orang Yahudi dan berpuasalah untukku. Jangan makan dan minum selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Angka yang tidak asing. Dan secara historis, kalau kita melacak kalender Ibrani dari artikel tafsir kita, masa puasa 3 hari ini jatuh persis pada tanggal 14 hingga 16 di bulan Nisan. Nah, bagi Anda yang mendalami sejarah, tanggal 14 Nisan itu bukan tanggal acak. Itu adalah garis waktu dimulainya Paskah Yahudi. Hari di mana domba Paskah disembelih di Mesir. Betul. Dan yang paling mengejutkan itu adalah hari dan bulan yang sama persis saat Yesus disalibkan berabad-abad kemudian. Sinkronisasi waktu ini luar biasa presisi. Menunjukkan desain teologis di baliknya. Dan mekanisme puasanya itu sendiri juga bukan puasa biasa kan? Jelas bukan? Puasa 3 hari total tanpa makan dan minum itu bukan sekedar mogok makan politik untuk cari perhatian. Itu adalah bentuk penyangkalan diri yang absolut. Kayaknya mematikan tubuh gitu ya? Iya, saat Anda puasa se-ekstrem itu, Anda sedang mematikan tuntutan daging, mematikan ego, dan secara fisik mengakui ketidakberdayaan Anda. Puasa itu melambangkan kematian itu sendiri. Lalu coba Anda perhatikan apa yang terjadi tepat setelah masa kematian selama 3 hari itu. Teksnya mencatat bahwa pada hari yang ketiga, Esther menanggalkan kain kabung atau pakaian puasanya dan dia mengenakan pakaian kerajaan. Lalu dia berdiri tegak di pelataran istana. Dari keterpurukan dan bayang-bayang kematian, dia muncul dalam kemuliaan yang mengubah seluruh nasib bangsanya. Kebangkitan pada hari ketiga, itulah antitipenya. Hari ketiga adalah kode historis untuk pembebasan dari maut menuju kehidupan baru. Dan kemunculan Esther dengan pakaian kerajaan ini yang menghentikan laju mesin pembunuh kekaisaran. Ini membawa kita masuk ke sebuah struktur sastra yang mendominasi seluruh kitab Esther. Sumber kita menyebutnya sebagai peripeteia. Peripeteia. Itu istilah yang bagus untuk pembalikan keadaan secara tiba-tiba. Pembalikan nasib 180 derajat kan? Betul. Momen di mana alur cerita berbalik total ke arah yang sama sekali tidak terduga. Coba kita lihat si Haman, musuh utama umat Yahudi. Dia merasa sudah di atas angin. Dia sudah kelewat pede. Sangat pede. Kebenciannya memuncak sampai dia mendirikan sebuah tiang gantungan yang sangat tinggi. Tingginya sekitar 20 meter. Dan itu didesain khusus hanya untuk mengeksekusi Mordekai. Haman yakin instrumen kematian itu bakal menyelesaikan semua masalahnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, mekanisme pembalikan nasib ini sering saya bayangkan kayak teknik bantingan dalam ilmu bela diri judo. Oh, judo. Gimana tuh analoginya? Dalam judo, Anda itu tidak sekedar adu otot atau kekuatan fisik. Anda menggunakan momentum dan berat badan lawan. Anda pakai kebencian dan tenaga mereka sendiri untuk membanting dan menghancurkan mereka. Menggunakan kekuatan musuh untuk mengalahkan musuh itu sendiri. Persis. Haman mendirikan tiang gantungan yang menjulang tinggi
Tapi kedaulatan Tuhan memelintir keadaan sedemikian rupa sehingga Haman justru disulahkan di tiang kematian yang dia rancang sendiri. Momentum kejahatannya menjadi senjata pemusnah dirinya. Analogi judo ilahi itu menggambarkan dengan sangat sempurna apa yang terjadi di Bukit Golgota berabad-abad setelahnya. Gimana tuh korelasinya dengan Golgota? Gini, Inis dan sistem dunia saat itu memandang salib sebagai instrumen eksekusi paling memalukan, yang mereka pikir akan membungkam sang Mesias selamanya. Salib adalah tiang gantungan Haman versi Romawi. Tepat. Namun, melalui penyaliban itu sendirilah kematian justru dihancurkan. Instrumen yang awalnya dirancang untuk memastikan kekalahan Kristus malah diubah menjadi satu-satunya instrumen kemenangan yang menghapus dosa umat manusia. Bantingan judo ilahi yang epik banget. Dan hasil dari bantingan ini dirasakan oleh semua orang. Di akhir kitab Ester, Mordekhai keluar dari istana bukan lagi pakai kain kabung, melainkan dengan jubah kerajaan berwarna biru dan putih, serta mahkota emas yang besar. Hukum pembunuhan dibatalkan, dan seluruh penduduk kota bersorak-sorai. Kutuk maut diubah menjadi pembenaran yang meluas. Tapi, kalau kita mundur sedikit dan melihat kembali sosok Ester di awal cerita, ada satu teka-teki yang mengganjal buat saya. Apa itu? Ester di awal itu kan sangat ketakutan. Waktu Mordekhai minta tolong, dia sempat menolak. Dia cari alasan bilang, wah saya belum dipanggil raja selama 30 hari. Dia penuh keraguan di awal. Iya, keraguan ini rasanya kok sulit ya, disandingkan langsung dengan sosok Yesus. Kristus kan sejak awal sudah menetapkan wajahnya menuju kayu salib tanpa ragu. Kalau Ester punya kelemahan manusiawi yang sekental itu, apakah tipologi Kristusnya berhenti di situ? Nah, ini poin yang sangat esensial. Analisis dari sumber kita memberikan lapisan makna yang melengkapi gambaran besar ini. Selain menjadi tipe dari Kristus sebagai perantara, Ester ternyata juga merupakan tipe dari hal lain. Tipe dari apa? Tipe dari gereja. Atau Anda, kita semua, kumpulan umat percaya yang disebut sebagai mempelai Kristus. Wah, ini bikin ceritanya jadi jauh lebih dekat dengan kita secara personal ya. Betul. Mari kita lihat latar belakangnya. Sebelum Ester ada Ratu Wasti. Wasti itu bangsawan. Dia sudah ada di puncak kekuasaan, tapi karena kesombongannya dia menolak panggilan sang raja, lalu akhirnya dia dilucuti dari tahtanya. Dia diusir dari istana. Ya, Wasti ini sering diidentikan dengan mereka yang merasa sudah punya hak istimewa, tapi malah menolak anugerah. Berbeda banget dengan latar belakang Ester ya? Jauh berbeda. Ester itu sama sekali tidak punya modal kualifikasi. Dia gadis buangan, dari ras minoritas yang tertindas, dia yatim piatu, nggak punya darah biru. Satu-satunya alasan dia bisa masuk istana dan pakai mahkota itu murni karena anugerah atau perkenanan raja, favor. Nah, itulah esensi dari definisi gereja. Sekumpulan orang yang awalnya terbuang dan berdosa, yang diangkat statusnya menjadi mempelai sang raja. Itu semata-mata karena anugerah yang cuma-cuma. Tapi anugerah itu tidak berarti tidak ada proses transformasi kan? Karena proses yang harus dilalui Ester sebelum dia bisa bertemu raja, itu sangat intensif loh. Oh, sangat panjang. Dia harus melewati 12 bulan masa penyucian. 12 bulan? 6 bulan pertama dengan minyak mur, dan 6 bulan berikutnya dengan rempah-rempah wangi. Ini bukan cuma sekedar perawatan kosmetik zaman kuno. Sama sekali bukan. Ada alasan teologis kenapa dua bahan itu yang dipakai. Minyak mur itu kan rasanya pahit banget ya, dan di tradisi kuno sering dipakai untuk jenazah. Persis. Secara teologis, mur melambangkan penderitaan, pertobatan, dan proses mematikan karakter lama. Jadi selama 6 bulan pertama, Ester itu harus membersihkan dirinya dari segala bau pembuangan masa lalunya. Dia harus mengikis egonya. Ya, mengikis ego dan ketakutannya. Barulah di 6 bulan kedua, dia dibalur dengan wewangian yang melambangkan keharuman kehidupan baru yang memancarkan buah Roh Kudus. Ini gambaran yang sangat presisi tentang proses pengudusan kita ya. Dan buah dari proses pengudusan itu paling kelihatan saat krisis genosida itu datang menghantam Ester. Kelihatan dari respons awalnya kan? Betul. Yang paling menonjol dari Ester bukanlah aksi heroik dia lari sendirian dobrak pintu raja. Dia tidak mengidap sindrom juru selamat. Dia nggak bilang, aku ratu, biar aku yang beresin semuanya sendirian. Enggak sama sekali. Tindakan pertamanya justru mengirim pesan kepada kaumnya untuk ngumpul dan berpuasa bareng dia. Keberaniannya itu sangat bergantung pada komunitas. Karena dia sadar penuh akan kelemahannya.
Dia tahu beban krisis ini terlalu masif buat dipikul sendirian pakai kekuatan individualnya. Instruksi puasanya adalah panggilan komunal. Iya, dan ini mengajarkan pada kita bahwa kesaksian iman yang paling tangguh itu nggak lahir dari kekuatan satu orang yang terisolasi. Kekuatan itu lahir dari kesatuan umat yang saling menopang dan merendahkan diri sama-sama di hadapan Tuhan. Sangat mudah loh bagi kita di zaman modern ini buat terjebak dalam ilusi itu. Ilusi bahwa kita harus bisa menyelesaikan semua pertempuran kita sendirian. Bahwa kita harus selalu tampil kuat di hadapan ancaman hidup. Padahal Esther menunjukkan sebaliknya, keberanian yang sejati justru bermula dari kerentanan. Dari pengakuan bahwa kita butuh Tuhan, dan kita butuh komunitas kita untuk berjuang menghadapi dekret maut dari dunia. Eksplorasi ini pada akhirnya membawa kita pada kesimpulan bahwa kitab Esther menyimpan teologi keselamatan yang sangat padat. Ketiadaan nama Tuhan justru menuntut kita untuk mencari jejak tangannya di setiap peristiwa biasa. Jadi, mari kita tarik benang merah dari semua bedah naskah sutradara jenius ini. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengorkestrasi sejarah lewat sinkronisitas. Kita menemukan sang mediator dengan dua identitas. Ya, mediator yang berani bertaruh nyawa untuk membuka akses ke tahta anugerah. Sebuah gambaran yang memuncak pada pengorbanan Kristus sebagai Adam kedua. Lalu kita melihat pola hari ketiga menuju kebangkitan. Dan bantingan judo ilahi, di mana salib yang tadinya untuk menghancurkan, dibalik menjadi pusat kemenangan absolut. Dan terakhir, kita melihat posisi kita sendiri sebagai gereja, mempelai yang diproses, disucikan, dan dipanggil berjuang bersama. Pemahaman tipologi seperti ini seharusnya benar-benar mengubah cara kita memandang sejarah dan kehidupan sehari-hari. Bahwa di balik semua kekacauan dunia, intrik politik atau keputusasaan kita, tidak ada satu detail pun yang lolos dari kendali Tuhan. Semuanya sedang diatur menuju kemenangan akhir. Dan ngomong-ngomong soal kemenangan akhir, ada satu detail penutup dari sumber kita yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Silakan. Ini bagian yang paling memprovokasi pikiran. Di akhir kitab ini, bangsa Yahudi merayakan kelepasan mereka dari maut dengan sebuah festival besar. Namanya Festival Purim. Tahukah Anda apa arti kata pur itu? Pur itu artinya undi. Atau dadu? Ya, undi. Haman, musuh besar itu, dia membuang undi untuk menentukan hari kehancuran umat Tuhan. Bagi Haman, dan mungkin bagi banyak orang di dunia saat ini, hidup ini hanyalah soal peluang acak. Siapa yang paling kuat? Siapa yang punya posisi paling tinggi? Dan probabilitas yang cuma bisa dimanipulasi dengan melempar dadu nasib. Nasib Anda seolah ditentukan oleh lemparan dadu dunia yang seringkali tidak berpihak sama Anda. Tetapi, festival ini dinamakan Purim justru untuk menertawakan konsep undi musuh tersebut. Pembalikan nasib epik yang terjadi di kitab Esther membuktikan satu hal penting, bahwa ketika dunia membuang undinya, dunia boleh saja mengocok dan melempar dadunya sesuka hati untuk menghancurkan Anda. Tetapi tangan Tuhanlah yang selalu dan secara mutlak menentukan angka berapa yang akan keluar. keputusan akhir selalu ada di tangannya. Jadi, saat Anda merasa terjepit oleh keadaan hari ini dan sepertinya dunia sedang membuang undi untuk menentukan kejatuhan Anda, pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menyadari bahwa Sang Sutradara Agung sedang menggunakan lemparan dadu musuh itu sendiri untuk menulis ulang skenario Anda menuju kemenangan yang sudah pasti?